materi voucher ya. Jadi ini agak sedikit panjang karena di sini kita pakai dua alat, satu mikrotik, satu access point. Access pointnya ini ada di sebelah kiri kalian kalau lihat. Ini bedanya, ini sama sebenarnya ya, cuman bedanya ini versi yang paling baru. Ini yang lamanya, sama aja kayak ini Samsung A sekian, ini sekian. Seri terbarunya itu bedanya. Mereknya sama, dalamnya sama. Udah mulai rekam ya? Oke, ini kita masuk ke menu IP. Jadi kita nggak bikin bridge. Kalau kemarin kita bikin bridge, ini sekarang kita nggak pakai bridge. Kita masukin IP-nya sesuai dengan yang kita colokin. Kita bikin IP, kita bikin kelasnya 192.168.100.1/24. Ini arahin ke ether 4. Ini jangan ikutin ya. Kalau nanti kalian nyolokin di ether 2, nyolokinnya jangan di ether 4. Tapi pilih sesuai yang kalian colokin di mana. Jangan ikutin di video nih. Ini kan video saya ether 4 karena saya nyolokin di ether 2. Kalau kalian nyolokin di ether 2 berarti ether 2. IP, ambil IP internet, ini ether 1, oke, disini cepet aja loh. Terus itu kita IP di HTTP server, ini ether, terus sampai DNS. Nah biasanya DNS kan kita cuma centang doang ya. Nah ini servernya kita isi 888. Ini IP Google server. Apply. Udah IP firewall ini waktu itu ether 1 extensionnya ini sampai jualan ya. Kita buka untuk bisa ya. Mangu mulu pak. Nah langsung lagi, kalau udah kita bikin hotspot. Ini hotspot penting karena nanti buat nyambungin ke si aplikasi Micmon-nya. Kita bikin hotspot setup di server ya. Ini kita arahin ke tempat, next lagi, sini next lagi. DNS name-nya ini bebas, apa aja dengan ais.com. Passwordnya 456. Ini kalau kita refresh lagi, harusnya nggak bisa karena dia udah nyangkut di hotspot. Nggak bisa ya. Ini kita masukin di sini. Masuk ke sini ntar. Ini admin. Ini 456. Ntar. Ini kita refresh lagi. Mangu. Udah, kita masuk ke menu sistem. Ini di sistem kita masuk ke menu SNTP client. Ini kita buka di Google SNTP client nih paling atas. Kalian pilih yang paling atas nih, Indonesia. Diklik. Ini kalian di sini minta dua nih, primary sama secondary, ada dua. Kalian ngambil dari sini yang 0 sampai terakhir, di copy, paste ke sini, satu lagi yang satu, ini copy, ini paste. Ini enable centang. Ini nggak boleh ada sedikit pun tambahan, entah itu spasi, titik, koma, huruf dan angka. Contoh kalau saya tambahin spasi satu aja kayak gini, ini di apply, ini merah nih, nggak boleh, jadi harus sesuai dia. Hapus dulu, apply, berubah, nah kayak gini. Kalau udah, kalian ke sistem lagi, habis itu kalian ke user. Di user, kalian masuk ke menu groups. Di groups kalian bikin namanya Micmon. Tulisannya gini. Micmon. Nah, di sini ada polis yang harus kalian centang, itu ada 4. Yang pertama ada write, ada API atau API. Yang ketiga ada read, yang keempat atau terakhir ada sensitive. Jadi ini urutan ini, write, API, read. Biar gampangnya nyerong gitu jadi. Kalau udah apply,
Ini kita masuk ke menu user. Ini kita tambahin di sini. Kita bikin namanya Micron Asu. Ini terserah kalian ya, cuman jangan Micron doang. Tambahin belakangnya apa gitu. Ini grupnya kita pilih Micron. Passwordnya kita bikin 1 2 3 4 1 2 3. Kita apply. Kalau udah, kita buka aplikasi, namanya aplikasi Micron. Nih. Kalau di PC kalian udah ada masing-masing. Nanti kalau nggak ada, kalian ke Google aja, terus kalian ketik kayak gini, download Micron. Nah ini pilih yang paling atas. Ini yang paling baru versi 4. Ini diklik. Nanti kalian download yang ini. Nih, yang V4 beta 2. Kalau nggak ada itu, kalau di PC kalian berarti nggak usah download. Di situ kalian buka Micronnya. Ini diklik 2 kali. Ini kalian ada URL-nya, kalian buka linknya. Nanti kalian diarahin di sini. Ini aplikasi Micron. Ini buat poster. Ini klik Micron yang tadi kalian bikin ya. Misalnya 1 2 3. Kalian login. Nanti kalian masuk ke halaman. Ini masih kosong, kita bikin add router. Ini session name sama hotspotnya. Ini bebas terserah kalian mau namain apa aja. Misalkan ini kita namain sesi 1. IP protein-nya yang tadi kita bikin 92 100.1. Username-nya tadi kita bikinnya Micron Asu. Password-nya yang tadi kita bikin juga 1 2 3 4. Hotspot-nya ini voucher. DNS name yang tadi kita bikin yang di hotspot apa? DNS name AIS. Ingat ya, ini kalau ada salah satu aja, nih misalkan kayak gini nih. Kita save, ini namanya. Ini nggak mau nih. Atau kayak gini. Ini pakai slash. Kita save dulu, sorry. Ini kita save. Ini nah nggak mau juga. Jadi ini tuh harus sesuai sama yang kalian konfigurasi di Windows. Jadi nggak boleh salah satu aja. Kalau udah gini di save dulu, kemudian ditentang. Kalau udah kita connect. Kalau udah mau masuk kayak gini. Di sini saya kasih penjelasan sedikit. Di sini ada aktif, berapa yang aktif. Di sini ada berapa user yang pakai. Di sini ada pendapatan kalian per bulan berapa, per hari berapa. Sebenarnya saya mau cerita dikit ini karena dulu saya kuliah pernah pakai ini dan dapat duit per bulan. Lumayan banget. Berapa? Hah? Siapa? Berapa dapatnya? 6 juta. Tapi buat dibagi 3. Itu pun dipotong buat bayar kosan sama bayar internet 1,5. Kalau sekarang susah karena internet gampang. Nah di sini nanti kalau kalian pakai otomatis ininya nambah nih. Tergantung kalian menjualnya berapa. Misalkan satu voucher 5.000. Nanti di sini today nambah 5.000. Besok jualnya yang laku 10.000. Ntar yang bulan ini otomatis dikalkulasiin dari sini. Nah ini app lognya. Kalau saya monitor, ini saya bisa melihat kalian lagi buka apa aja di sini. Contoh, nanti di sini akan keluar IP kalian, terus kalian lagi buka apa di sini ketahuan semua. Sama halnya kalau kalian kayak berlangganan di rumah, internet IndiHome, First Media dan lain-lain. Ketika kalian buka aplikasi apapun, YouTube kah, Google kah, Telegram kah, WeChat kah, apapun itu semua kedetek sama WiFi. Tapi rahasia kalian, data kalian nggak akan disebar, karena itu ada undang-undangnya. Kalau rahasia data kalian bocor, nanti akan dapat sanksi. Jadi walaupun kalian ke-track atau kalian ke-gap sama server, itu nggak akan tersebar. Paling mereka ketawa-tawa doang bilang kayak gitu. Beneran, serius nih. Soalnya saya pernah di magang di Telkom dulu, ngeliat aneh-aneh, bukannya aneh. Nggak akan kita blok, cuma tetap aja kelihatan sama kita lagi. Di sini juga kelihatan. Nah, kalau udah kita ke menu hotspot. Di hotspot kita masuk ke voucher. Di sini menu add. Kita bikin voucher buat 1 hari ini. 1 address poolnya non aja, pilih share usernya. Ini kalian pilih 1 aja. Kenapa? Kalau kita pilih 3 misalnya,
Artinya satu voucher bisa dipakai 3 orang. Kalau kalian buat jualan, ini rugi karena yang beli 1 orang yang pakai 3 orang. Kalian jual satu voucher 10.000, yang pakai 3 orang, 10.000 buat 2 orang rugi kan? Kalian kan pengennya kalau jual itu satu voucher di 1 gitu. Rate limitnya kalian bikin 20 Mbps. Ini tergantung kecepatan data yang dikasih. Kalau misalkan kalian berlangganan di rumah cuma 20 Mbps, kalian kasih aja 10 atau 15, jangan semuanya dikasih. Habis itu kalau udah kalian ke details, ini nggak usah diisi nya details. Expire modenya kalian pilih yang remove and record. Ini artinya setelah vouchernya dipakai udah nggak bisa dipakai orang lagi. Walaupun vouchernya udah dikeluarin sama yang punya, nggak bisa dipakai lagi. Jadi cuma bisa dipakai sama satu user doang. Validity-nya kita mau bikin voucher berlakunya cuma 1 hari. Jadi kita bikin 1 hari. 1 day ini artinya 1 day. Dia cuma bisa membaca dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kalian tulis 1 hari ini bukan 1 hari, tapi 1 jam. Kalau kalian ketik ini berarti 1 minggu. Kalau kalian ketik ini berarti 1 bulan. Bahasa Inggris ya. Nah, misalkan harga aslinya 5.000. Ini kita jual 100.000, 250.000. Ya terserah kalian ya itu kan. Kalian jual 250.000 satu voucher. Ini kita save. Di processing sampai dia sukses. Kalau di sini masih proses terus, berarti ada yang salah. Nah, close, kita generate. Ini kita bikin vouchernya 20 lah. Servernya all aja. User mode-nya kalian boleh pilih yang ini atau yang ini. Bedanya kalau kalian pilih yang sama dengan username sama passwordnya sama. Misalkan username-nya mtd123, passwordnya juga sama. Jadi kalau kita pilih yang ini, username sama passwordnya beda. Ini kita pilih, terserah kalian mau pilih yang mana. Ini artinya tuh berapa banyak kata username. Kalau mtd itu kan 3 doang kan, 3 huruf. Kalau kalian pilih 4 nanti yang muncul ada 4. Kalau kalian pilih panjang berarti ntar panjang. Nah, prefix ini adalah kata kunci. Jadi kalau kalian ketikin ini, nanti di semua voucher kalian ada tulisan mtd-nya pasti. Baru di belakangnya ada tulisan apa gitu, beda-beda. Ntar kalian ngerti. Ini karakternya kalian bisa milih yang huruf kecil semua, huruf besar semua, atau kombinasi huruf dan angka besar dan kecil. Terserah kalian, ini seenaknya kalian. Habis itu profilnya kita pilih yang tadi 1 hari, komennya kosongin aja. Habis itu kita ke limit, time limitnya batas waktunya cuma 1 hari. Kita kasih dia datanya 1 hari itu 20 GB. Kita generate. Oh, udah dong. Ini voucher yang udah. Jadi dulu saya jualan gini, tapi karena saya terbatas kertas, saya cuma pakai kertas APS A4 yang 80 gram, saya print, saya gunting atau apa. Jadi saya jualan gitu nih, kasih nih, kasih. Satu voucher tuh yang selalu saya jual 10.000. Nah, ini udah bisa dipakai Pak? Belum. Kita konfigurasi si access point. Oke, masih banyak nih. Pindahin dong ini. Belum lah, ini masih banyak. Pause dulu. Ini. Itu nggak ada wifi. Jadi nanti kalian cara konekinnya, kalau di PC kalian nggak ada wifi-nya, kalian konekinnya pakai handphone. Gimana Pak caranya? Sama aja. Ini kita anggap handphone nih. Di handphone kan ada menu buat ngeliat wifi ya. Jadi kalau kalian buka handphone, kalau kalian mau konekin di wifi mana, ntar kan ketahuan nih. Banyak nih wifi siapa aja kan. Dan kalian nanti buka di handphone kalian wifi kayak ini. Ini anggap handphone kalian. Ini terus kalian konekin access point yang mau kalian setting. Di sini access point saya namanya TP-Link 76CE, ini yang paling atas. Nanti kalian konekin TP-Link yang ada di rak kalian masing-masing. Di atas TP-Link kalian itu ada nama TP-Linknya. TP-Link sekian-sekian, ada kan? Ada Pak. Di bawahnya itu password. Nanti kalau diminta password, masukin password. Ini saya konekin dulu, caranya gini, konekin. Ini anggap HP kalian. Habis kalian konekin ke HP, kalian buka web browser di handphone kalian. Google Chrome, Safari boleh kalau iPhone. Habis itu di browser di atas kalian ketikin 192.168.0.1. Ini IP default atau IP bawaan si access point. Itu enter, nanti masuk ke sini. Nah, ini kalian masukin passwordnya bebas, terserah kalian. Ini juga terserah kalian ya. Tapi nggak boleh lupa, harus ingat. Ada start,
Oke, nanti akan masuk ke sini. Kalau udah, kalian next. Ini operation modenya kalian ganti jadi access point. Ini kalian next. Ini kita ganti namanya jadi TJKT 5. Ini nggak usah pakai password, jadi nanti biar masukin passwordnya pakai voucher. Disable, ini next, ini finish. Tunggu sampai bootingnya 100%. Ini nggak nyampe 2 menit, nggak nyampe 1 menit. Waktunya buat seminggu, ya seminggu. Kalau datanya nggak habis, kalau datanya cuma dikasih 20 giga seminggu, udah 20 giga ya habis lah. Sama aja kayak kamu beli paketan. Oke, dah kalau udah 100 kita coba konekin ulang, tapi yang udah kita bikin tadi, namanya TJKT 5. Ini kan banyak nih TP-Link nih. Ini punya yang di sini. Ini konekin ulang, habis itu coba kita reload, masuk nggak dia? Harus sih masuk ya. Oke, masuk ya. Terakhir, ini beneran terakhir kagak bohong saya. Ini kalian cabut yang dari PC. Nih. Ini kan ada mikrotik nih. Port 1 ke internet, port 4 ke PC. Yang kalian cabut yang ke PC-nya nih. Bukan yang di mikrotiknya. Jadi yang di mikrotiknya tetap ngupil lagi. Gatel, Pak. Ini kalian colokin ke access point. Jadi dari mikrotik access point, bukan access point ke PC. Ini kalian colokin ke ether mana aja, yang penting yang warna oranye. Kalau kalian lihat ada warna oranye sama biru. Ya. Jadi kalian colokin harus ke warna oranye. Lihat, ini indikatornya lampunya ada 2 yang nyala. Kalau dicolokin harus 3 lampu yang nyala. Jadi di sebelah ini ada lampu lagi. Harus sampai dia nyala. Enggak ada. Ini belum. Nah, tuh. Ini kurang kendor tadi. Ya udah. Kalian coba pakai vouchernya. Tapi bayar. Bayar. Jadi KT 5 habis itu pakai vouchernya. Udah ya, ngapain?